Makassar, kantor imigrasi kelas 1 TPI menyediakan komputer dan jaringan internet gratis bagi pelajar di sekitar lingkungan kantor imigrasi. Ya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kapasitas siswa dibatasi hanya 6 hingga 10 orang setiap harinya. Guna memberikan dukungan terhadap siswa belajar secara daring, kantor imigrasi kelas 1 TPI Makassar memiliki ruang pintar yang berisi 6 unit komputer dan jaringan internet gratis untuk dimanfaatkan oleh siswa yang tinggal di sekitar kantor imigrasi. Komputer disediakan khusus bagi pelajar yang tidak memiliki ponsel. Selain menyediakan komputer dan jaringan internet, kantor imigrasi Makassar juga menugaskan 1 orang mentor untuk membantu pelaksanaan belajar secara daring. Untuk menjaga protokol kesehatan, pelajar wajib menggunakan masker dan kapasitas ruangan dibatasi hanya 6 hingga 10 pelajar per hari. Hal ini bertujuan untuk menekan penularan virus corona. Berapa orang, Bang? Itu kapasitas bisa 10 orang, cuman memang PC yang kita sediakan sementara hanya 6 PC, dan kalau mereka menggunakan handphone atau laptop dari rumah kita persilakan karena kita memberikan free bebas WiFi, silakan digunakan sepuasnya. Ruang pintar kantor imigrasi Makassar dapat didatangi oleh pelajar mulai pukul 7 pagi hingga 12 siang. Setelah digunakan, petugas kebersihan imigrasi akan rutin melakukan penyemprotan disinfektan agar pelajar berikutnya yang hendak menggunakan ruang pintar tetap terhindar dari risiko penularan COVID-19. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang juga menginspirasi ini ada warga yang tergabung dalam Karang Taruna dan juga ibu-ibu PKK di Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat bergotong royong mengumpulkan sampah barang bekas untuk dijual. Dari hasil penjualan, mereka salurkan khusus untuk ibu-ibu hamil dan anak balita yang terimbas pandemi COVID-19. Para ibu yang mengambil bantuan wajib menerapkan protokol kesehatan. Dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan jaga jarak fisik, ibu-ibu di Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat ini tengah mengantre dan satu persatu mengambil bahan pokok serta kebutuhan seperti susu bagi ibu hamil hingga biskuit balita yang tergantung di pagar. Bantuan yang disebut cantelan atau gantungan ini memang diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita yang terimbas pandemi COVID-19. Bantuan sosial dari pemerintah bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19 memang telah tersalurkan, namun kerap tak mencukupi, terutama untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil dan balita. Meskipun sederhana, bantuan ini sangat berarti bagi para ibu. Makasih banyak sebelumnya nih udah bantu gitu, ngasih kupon, cantelan, dan susu dan biskuit gitu. Semoga COVID-nya segera berakhir gitu. Jadi biar normal lagi, lancar lagi gitu keekonomiannya. Bantuan ini datang dari para pemuda Karang Taruna dan ibu-ibu PKK. Caranya tidak biasa. Mereka mengumpulkan sampah plastik, barang bekas, dan limbah daur ulang lainnya. Barang bekas ini dikumpulkan dari rumah-rumah warga, selanjutnya disortir untuk kemudian dijual ke pengepul barang bekas. Jumlah uang yang mereka dapatkan beragam, tergantung banyaknya sampah yang dapat terkumpul. Uang hasil penjualan sampah ini tidak mereka gunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan secara sukarela diberikan sepenuhnya untuk membantu ibu hamil dan anak balita. Kalau semua sama ibu PKK hampir 100 ya. Kalau Karang Tarunanya 50. Setiap pengumpulan bisa dapat berapa kilo dan berapa rupiah? Variatif ya, karena kita kan tidak tiap minggunya tidak sama gitu. Kadang banyak, kadang sedikit. Kalau nominal uangnya hampir 1 juta ke atas, kadang 500 gitu kan, tergantung pendapatan kita hari itu. Kegiatan mengumpulkan barang bekas yang biasanya rutin dilakukan 2 minggu sekali, kini dilakukan lebih sering agar bantuan bisa terus diberikan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.